Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sobat Hima TV, hari ini tepat di kesempatan Jumat 9 April 2021, kita berbahagia sekali bisa ketemu dalam ngaji online dalam kajian keagamaan dengan tema mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Bersama Kerohanian Islam Sub BMPD wilayah Ciayu Majakuning, dan akan bersama kita tentu saja Bapak Herwanto, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, kemudian Bapak Bakti Artanto, Kepala Perwakilan BI Cirebon, dan tentu saja bersama dengan pembicara tunggal untuk kesempatan sore ini, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Carampinggan. Dan untuk selanjutnya, acara ini akan dipandu langsung oleh moderator dari pihak BI, yakni Bapak Agus Umar Ahmad. Dan kepada Bapak Agus Umar Ahmad, kami persilahkan. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Herwanto. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Bakti Artanta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Bapak Darjana, dan juga tentunya kami muliakan guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Carampinggan Indramayu. Yang kami hormati pengurus serta anggota Sub BMPD Ciayu Majakuning serta seluruh hadirin insan perbankan dan juga jamaah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan kenikmatan iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita semua dapat bersama-sama mengikuti kajian Islami yang diselenggarakan oleh BMPD Ciayu Majakuning dengan tema mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Tentunya salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada sahabatnya, tabi'in serta seluruh umatnya ila akhiruz zaman. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dengan harapan semoga kajian dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta Al-Mukarram guru kita, punten Pak Herwanto juga Pak Bakti, punten sebelum lanjut kepada acara inti atau selanjutnya, izinkan kami membuka dengan sebuah pantun niki Pak. Aroma harum tercium dari kaldu, menggugah selera untuk segera mencicipi. Assalamualaikum Bapak Ibu, mari persiapkan diri menuju Ramadan suci. Baik, kami informasikan tentunya kepada hadirin sekalian untuk dapat melakukan pendalaman materi atau juga bertanya di akhir sesi, tentunya bisa melalui chat room atau juga langsung secara resen. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pertama marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kepada yang kami hormati Bapak Herwanto, kami silakan Pak. Terima kasih Ustadz Agus Umar yang kita hormati, kita muliakan bersama-sama tentunya Profesor Dr. Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Alhamdulillah ketemu lagi Profesor, walaupun lewat daring, lewat online. Kemudian Pak Bakti Artanta dari BI Cirebon dan Pak Darjana dari BI Tasikmalaya serta seluruh teman-teman baik yang di lingkungan Bank Indonesia dan di lingkungan BMPD yang saya lihat begitu banyak hadir di sini. Terima kasih untuk Mas Bakti bahwa yang diundang untuk memberikan pencerahan terhadap kita semua adalah figur seperti
Profesor Buya Syakur Yasin. Karena Profesor, saya kami melaporkan bahwa minggu ini kami Bank Indonesia melaksanakan apa yang disebut sebagai Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Ketika bicara digital atau digitalisasi secara umum dalam seluruh aspek kehidupan ini memang mau nggak mau kita ke arah sana. Tapi selalu perkembangan teknologi, perkembangan budaya itu ada sisi positif, ada negatifnya. Di sisi negatif jelas kita sudah beberapa tahun terakhir ini babak belur dengan berbagai informasi yang mengandung juga misinformasi, disinformasi. Salah satunya adalah telah menggerus rasa kebangsaan kita, telah menggerus rasa kemanusiaan kita. Yang intinya adalah ketika bicara menghadapi Ramadan, tentunya kita ingin kembali ke fitri, ke jati diri. Sebenarnya itu Islam, Muslim itu harusnya seperti apa. Oleh karena itu ini sekali lagi sangat tepat. Terima kasih Mas Bakti Hartanta mengundang Profesor Buya Syakur Yasin yang saya yakin, saya selalu mengulang Profesor, saya adalah penggemar serial video YouTube dari Profesor yang selalu mencerahkan. Dan satu hal yang saya catat Profesor, bahwa penikmat penggemar video-video Profesor ini ternyata adalah lintas agama. Jadi teman-teman saya yang non-muslim, kemudian juga lintas profesi, sampai juga kami laporkan Deputi Gubernur senior kami Ibu Destri itu ternyata juga penggemar berat Profesor Buya Syakur. Jadi komunitasnya ini kuat di Bank Indonesia juga. Terima kasih sekali lagi. Saya cukupkan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irawanto atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tentunya kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan bersama-sama, semoga kita panjangkan umur untuk menghadapi Ramadan. Seperti yang disampaikan Pak Herawanto barusan, bahwa bagaimana kita dalam menjalani Ramadan ini kembali ke jati diri yang fitri. Tentunya kita penasaran bagaimana untuk mencapai itu semua. Langsung saja kami persilahkan kepada Al-Mukarram guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, hari ini saya sangat bahagia sekali ya, dalam rangka mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebelum saya masuk pada materi, saya ingin memberikan satu gambaran umum saja dulu, bahwa kita selama ini beragama Islam khususnya ini ternyata yang kita konsumsi itu sudah masakan jadi, fast food, sudah siap saji, yang masak orang lain ya. Dimasaknya kapan? Sejak 1300 tahun yang lalu. Ini fikih Islam, hukum-hukum Islam, baik syariat, akidah maupun akhlaknya, itu dimasak oleh orang zaman dahulu ya, pada abad kedua sampai abad keempat dan seterusnya, di Daulah Abbasiyah khususnya. Karena Daulah Umayyah hanya 90 tahun usianya, lalu pindah ke Baghdad. Disitulah hukum-hukum Islam diproduksi oleh mereka. Jadi sekarang ini ibaratnya kayak kita ini sehari-hari kita makan sudah masakan jadi, dan yang masak banyak-banyak, warungnya juga banyak warungnya nih. Ada warung Syafi'i, warung Hanafi, warung Maliki, mazhab Hambali,
warung Mu'tazilah, warung Syiah, warung macam-macam warung. Nah itu di sini jadi persoalannya, sehingga karena masakannya berbeda-beda dan selera kita berbeda-beda, maka terjadilah dalam bulan puasa ini kadang-kadang bukannya menambahkan kerukunan dan keakraban dan kemesraan beragama, malah justru saling menyalahkan, saling gontok-gontokan. Dari mulai sejak awal Ramadan penetapan sudah berbeda pendapat, saling salah menyalahkan, sampai nanti penetapan Idul Fitrinya juga berbeda pendapat. Nah itulah makanya kita mencoba ya hari ini ingin masak sendiri. Ya, artinya mereka kan sebenarnya kan dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas itu bahan-bahan bakunya. Nah hari ini kita ingin melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang puasa ini. Jadi nanti supaya diharapkan nanti ke depan orang Islam tidak usah bertengkarlah ketika menghadapi perbedaan-perbedaan semacam itu. Ya, jadi kita merasa tidak nyaman begitu. Ya, Tuhannya sama, kitabnya sama. Ya kan kok jadi berbeda? Ya ternyata itu beda masakan. Istilahnya interpretasi. Karena beda menginterpretasikan Al-Quran, maka akhirnya terjadilah warung-warung yang bermacam-macam itu. Ada warung Padang, ada warung Tegal, ya kan, ada warung Cirebon, warung Jamblang dan sebagainya. Oke. Oleh karena itu, coba saya ingin melihat langsung saja dari Al-Qurannya bagaimana para ulama, para mujtahidin ketika mereka membaca Al-Quran, lalu mereka memasak, mengolah sampai menyajikan menjadi sajian siap makan pada kita ini semuanya. Ini ayat Al-Quran yang berbicara tentang bulan puasa itu adalah di surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah. Mana tuh? Oh jadinya lepasnya. Coba cari dulu bentar. Ini sudah dibaca kok bisa. (183) yang mata saya agak ini. Ayat 183 yang awalnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu adalah ayat-ayat tentang bulan puasa. Kita mulai. Pertama, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk diberitahukan bahwa puasa itu wajib. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak memanggilnya ya ayyuhalladzina aslamu? Kita orang Islam seolah-olah sehari-hari saya muslim, agamanya Islam. Tetapi setiap Allah akan memerintahkan sesuatu, yang dipanggil adalah keimanan, orang yang beriman. Kenapa demikian? Jadi artinya bahwa Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu karena belum tentu siap melaksanakannya. Yang sudah siap melaksanakannya itu adalah orang-orang yang telah beriman. Jadi kalau demikian maknanya bahwa
level keimanan itu lebih tinggi daripada keislaman. Nah, di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa ada beberapa orang sahabat datang menghadap kepada Kanjeng Nabi, lalu mereka mengatakan, qalu amanna, ya Rasulullah, kami beriman. Rasul melihat dengan perasaan yang sangat sensitif itu, kayaknya nggak pas nih. Ya. Nah, betul juga, akhirnya datang perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kepada mereka yang menyatakan dirinya telah beriman, bal qulu aslamna, sebaiknya engkau mengklaim saja telah berislam, jangan mengatakan kami telah beriman. Lah, kalau begitu berarti kalau orang beriman sudah pasti berislam, tapi orang yang berislam belum tentu beriman. Itulah makanya yang dipanggil adalah orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Apa sebabnya mereka itu diperintahkan untuk menyatakan telah berislam, jangan beriman? Alasannya adalah walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk di dalam hati mereka. Jadi mereka sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, sudah sah kita sebut sebagai muslim. Tapi apakah dia mukmin? Belum tentu. Karena belum tentu orang yang muslim itu juga mukmin. Jadi kalau Islam itu lebih didominasi oleh persoalan syariatnya semacam itu. Ini satu demikian. Kemudian yang kedua, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu, kutiba dalam bahasa Indonesia sebenarnya kan diwajibkan. Di dalam bahasa Arab kataba itu berbeda dengan wajaba, berbeda dengan faradha. Faradha artinya lain, fardu, wajaba wajib. Kalau kitab, nah di sini kenapa Allah mengatakannya itu kutiba alaikum, bukan wujiba alaikum atau furida alaikum? Pada banyak ayat sering furida, tetapi di sini puasa kok kenapa kutiba? Dari sisi prosedur instruksi saja, ada perintah secara lisan, ada perintah secara tulisan, itu beda. Kutiba dituliskan makna aslinya, artinya diwajibkan secara tertulis. Nah, kalau furida itu diwajibkan secara ucapan. Ini beda sekali. Apa artinya bedanya? Begini, sesuatu perintah yang disampaikan dengan lisan, Pak Fakar besok datang ke rumah ya, itu. Dengan Pak Fakar besok engkau saya angkat menjadi kepala sekolah sanawiyah di pondok ini. Nah, perintah yang sifatnya resmi itu pasti harus dengan secara tertulis. Jadi sudah ada SK-nya, ada memorandumnya, ada stempelnya, ada tantangannya. Nah, itu sudah menjadi perintah sifatnya sangat kokoh sekali. Tetapi kalau furidah saja, itu bisa saja ada pengecualian atau bisa saja dirubah suatu ketika. Mari kita buktikan kenapa puasa disebut kutiba, kalau saum itu adalah tidak disebutkan apa namanya kutiba, zakat juga tidak kutiba dan sebagainya. Mari kita buktikan. Ketika seseorang jatuh atau datang haid, dia tidak sholat, ya begitu salah suci lagi diqadha enggak. Tapi bulan puasa, perempuan datang haid, dia kan tidak boleh puasa. Nanti Syawal dibayar enggak? Jadi karena perintahnya lebih kokoh, kutiba alaikum, itu satu. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum,
Seperti juga puasa ini diwajibkan bagi bangsa-bangsa sebelum kita sekarang ini. Artinya di setiap negara, di setiap bangsa, setiap agama itu tradisi berpuasa itu sudah ada. Di semua agama ada. Kita di Jawa juga ada tradisi puasa. Ada yang puasanya sampai jam 10 ya. Ada puasanya sampai asar jam 4. Ada lagi puasanya 3 hari berturut-turut. Ada lagi puasa tidak makan yang bernyawa. Ada lagi dan sebagainya puasa. Di Amerika, suku Indian itu, mereka dulu puasa setiap tahun itu selama 12 hari. Kemudian suku bangsa di Eskimo juga puasa selama 15 hari. Tapi sekarang tradisi itu sudah hilang karena mereka sudah tidak, apalagi kalau sudah menjelang dingin ya, itu nggak mampu sekali, berat sekali. Itu. Alladzina kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini target, tujuan, ya, maksud daripada puasa ini la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Artinya puasa ini untuk meningkatkan ketakwaan. Sekali lagi bahwa ketika untuk meningkatkan ketakwaan ini karena salah persepsi, maka konklusinya berbeda, implementasinya berbeda, aplikasinya berbeda juga. Jadi kalau persepsi salah ya kesannya salah semua. Sementara ini kita kan mengkonsumsi masakan sudah matang. Yang kita baca dalam kitab-kitab fikih itu, takwa itu didefinisikan adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi artinya puasa ini supaya kita, kan begitu. Saya ulangi lagi, takwa itu menurut definisi para fuqaha melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Puasa ini tujuannya untuk meningkatkan takwaan. Jadi puasa ini tujuannya supaya kamu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Kan begitu jadi masalahnya. Yang jadi masalah saya nanya, jujur saja Pak Afkar, menurut Anda di dunia ada nggak orang yang bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Tidak. Itu jadi persoalan. Kalau nggak ada, ya jangan ngomong dong. Masa kita membicarakan sudah nggak ada? Nah, kita kembali bahwa la'allakum tattaqun ini adalah berawal dari kosakata waqa yaqi wiqayatan. Maknanya berhati-hati, maknanya waspada. Dalam peribahasa Arab disebutkan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Jadi takwa ini adalah meningkatkan kewaspadaan, bukan melaksanakan segala perintah Allah dan larangannya. Kenapa? Karena waqa yaqi itu lafif mafruq ya. Fa fi'il dan ain fi'ilnya adalah dipisah dengan ainul fi'li. Waqa yaqi, maka kata penelitiannya qu anfusakum wa ahlikum nara. Waqa yaqi diikutkan wazan ifta'ala menjadi iutaqa, kemudian wawunya diganti dengan ta menjadi ittaqa, lalu adjektifnya isim fa'ilnya menjadi al-muttaqun, orang bertakwa. Jadi artinya meningkatkan tahun itu artinya berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan kita semuanya. Itu maknanya waqa. Jadi begini, ketika kita keluar ternyata hujan rintik-rintik, kita kembali lagi ambil apa? Ambil payung. Itu ketakwaan. Atau kita keluar rumah di malam hari gelap gulita, kita balik lagi ngambil apa? Mengambil baterai, sentolop kata orang Jawanya. Ya. Nah, itu Anda berarti bertakwa. Ya,
preventif, barangkali hujan. Nah, adapun ketika setelah keluar di jalan, ternyata ketika baterainya dipejet nggak nyala, karena baterainya udah habis, ya Anda tidak dianggap sembrono, tidak dianggap gegabah. Anda sudah cukup berhati-hati, cukup berwaspada. Atau ketika keluar, begitu hujan turun, begitu dikembangkan payungnya sobek. Nah, itu namanya kealpaan, kekeliruan, segala itu Allah menjamin la junaha alaikum fima akhta'tum, tidak ada dosa bagi kamu kalau kamu melakukan kekeliruan seperti itu. Ya, yang dosa itu walakin ma ta'ammadat qulubukum, ketika ada kesengajaan kamu untuk melawan. Ya, hatimu sengaja melawan perintah Tuhan, itu baru dosa. Nah, situlah makanya baru bisa terjadi kalau begitu. Ya, orang bertakwa banyak kalau begitu mah. Siapa saja yang hati-hati bertakwa. Kalau yang melaksanakan perintah Allah ya nggak ada orang yang bisa menjauhkan segala larangan Allah dan bisa melaksanakan segala perintah Allah. Nah, ini kemudian ayam ma'dudat, beberapa hari ini dikisahkan Nabi dulu sebelum diperintahkan puasa ini setiap bulan itu puasa 3 hari. Ya, terutama juga bulan Asyura juga puasa. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka yang diwajibkan hanya bulan puasa saja. Ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari. Tradisi puasa di mana-mana berbeda-beda. Ada yang 4 hari, ada yang di suku Indian itu 12 hari, di Eskimo itu ada 15 hari, di Jawa juga, di Bali juga, semuanya ada puasa-puasa macam itu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, selanjutnya faman kana minkum maridan, apabila ada di antara kamu ada orang yang sakit, au ala safarin, atau melakukan perjalanan, faidatum min ayyamin ukhar, maka dihitung, dibayari di hari yang lain. Anda bulan puasa ini karena ini orang bekerja di bank ya, jadi kadang-kadang ya sesuatu mendesak harus berangkat ke Jakarta, ya kan begitu, dalam perjalanan atau juga tiba-tiba jatuh sakit karena corona barangkali kan gitu, mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Nah, di sini diberi korting oleh Tuhan, diberi dispensasi, boleh kita makan, tidak meninggalkan puasanya, tetapi nanti bulan Syawal dilunasi, namanya qada. Itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa, dia tidak dalam perjalanan dan dia tidak sakit, dia dalam keadaan sehat, hanya karena usia lanjut, karena jompo, ya usia sudah 95 tahun, jalan saja sudah dituntun-tuntun. Dia tidak sakit, sehat, dicek darahnya sehat, tensinya ya 130, kolesterolnya 140, normal semuanya, cuma udah jompo. Nah, bagi orang yang semacam itu, fidyatun ta'amu miskin. Nah, di situ maka dia sudah tidak lagi berkewajiban untuk melakukan puasa, tetapi dia harus membayar fidyah. Seberapa besar fidyahnya? Yaitu 1 kali makan orang miskin. Lalu ukurannya apa? Standarnya nggak bisa ditentukan dengan jumlah 100.000, 50.000, tidak. Standarnya kembali kepada situasi dan kondisi yang ada sekitar itu. Kalau dia tuh orang tinggalnya di kampung seperti di sini Kertasmaya, makannya itu di warteg, berapa warteg? 15. Nah, berarti setiap hari dia boleh tidak puasa, boleh makan, tapi dia bayar fidyah 1 kali makan orang miskin 15.000. Tapi kalau andanya punya sawahnya 100 hektar, biasa makan di restoran di Cirebon, di Pizza Hut, menghabiskan 100.000 sekali makan, ya Anda ya sekali makan ukuran Anda. Jadi ukuran pribadinya ya. Kalau Anda setiap hari makannya berapa? 20.000
20.000. Ya berarti ketika Anda nanti jompo itu nanti Anda bayar 20.000 setiap hari ngasih makan orang miskin itu. Itu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Tetapi ketika Anda ingin bersedekah lebih banyak lagi, tidak hanya satu orang, tapi karena Anda orang kaya, ya rezekinya banyak, yang jangan satu orang dong, ya deh 10 orang. Khairul lakum, itu lebih baik adalah untuk dirimu sendiri, ya sudah. Jadi 20 berarti berapa? 200 ya. Nah, 200 dibagikan orangnya. Bisanya 5 yang enggak masalah. Atau 2 orang juga boleh. Tapi yang ketentuannya adalah 1 kali makan untuk orang miskin. Jadi bukan ukuran orang miskinnya. Kalau orang miskin kan 10.000 makannya. Tapi iya andainya itu ukurannya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum. Tetapi kalau orang udah jompo itu ingin berupaya pengen puasa juga, gimana? Ya baguslah, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau sampai dia pingsan ya jangan dong. Ya. Tapi di sini satu isyarat bahwa puasa lebih baik. Coba kita uji nanti kita bahas tentang hikmatut tasyrik tentang puasa itu. Nah, di sini ada satu persoalan bahwa adanya rukhsah tidak puasa itu ada 2 alasannya, yaitu 1 sakit, 2 bepergian. Apa alasannya? Alasannya adalah istinaban min istima'il masyaqqatin, menghindari ada 2 kelelahan puasa, kelelahan perjalanan. Yang jadi masalah kalau kita pergi perjalanan dulu bisa kita maklumi karena perjalanannya naik onta atau juga jalan kaki, kan begini, al hukmu ya duru ma'a illatihi. Hukum itu sangat kondisional, tergantung kepada sebabnya, kepada ilatnya. Kenapa boleh tidak puasa? Karena jangan sampai lelahnya puasa, lelahnya perjalanan bergabung menjadi satu, menjadi sangat lelah dan akan membuat Anda menjadi sakit. Ketika dulu perjalanan kita naik pedati, naik sepeda atau jalan kaki. Nah sekarang pejabat BI dari Jakarta mau ke Cirebon naik mobilnya BMW seri 7 pakai AC ya kan gitu, duduk di belakang. Boleh nggak buka puasa? Dari Jakarta ke Cirebon naik Mercy S500 yang ber-AC nyaman, capek nggak? Di sini menjadi persoalan. Ada beda pendapat. Ada yang mengatakan sebaiknya jangan puasa, menghormati tawaran Allah. Ya dikasih bonus, ya terima dong, jangan sombong, terima aja begitu. Ada lagi ya, alasannya sudah bergeser karena sudah tidak melelahkan. Itu satu persoalan. Ada yang pendapat lagi ya puasa ya karena tidak ada masyakohnya, tidak ada kesulitan, tidak ada keberatan, tidak ada kelelahan, lalu apalagi alasannya. Itu tuh. Kemudian jadi pertanyaan lagi, ini kan masakan para mujtahidin, mengapa berbeda-beda pendapat ketika membaca Al-Quran. Nah hari ini kita mencoba untuk masak sendiri hari ini dari Al-Qurannya, begitulah kira-kira. Yang penting berikutnya, orang yang bekerja di pertambangan, di bawah tanah, atau mencangkul di sawah, ya melawan teriknya matahari, ya punggung dijemur seharian dengan mencangkul, kayak apa tenagannya, lelah nggak? Kalau dia puasa, apa yang mereka rasakan? Sakit, ya lelah sekali. Ya saya pernah mengalami di Belanda bulan puasa, waktu saya masih jadi mahasiswa. Di Belanda itu kalau musim panas itu kita bekerja musim panas, menggantikan orang-orangnya cuti. Pas bulan puasa, maghribnya jam 9 belum maghrib. Kita puasa lagi di pabrik margarin. Mau pingsan saya itu, betul-betul kayak apa sakitnya.
Nah, bisakah orang bekerja keras di sawah, di pabrik itu bisa jadi alasan untuk tidak puasa? Oke, sekarang saya bandingkan. Bapak-bapak dari BI naik mobil Mercy 500 ke Cirebon, ya kan, kunjungan kerja. Boleh tidak puasa? Orang yang mencakul di sawah harus puasa karena alasannya hanya dua, sakit dan bepergian. Ini menjadi persoalan. Ya, dulu pernah ada di Al-Azhar, Syekh Muhammad Abduh itu memberikan fatwa untuk orang yang bekerja keras ya di sawah dan pertambangan itu boleh berbuka, tetapi nanti di waktu cuti dia bayar puasanya. Tetapi fatwa itu didem dan tidak disebarkan kemana-mana. Tapi kalau dibaca bukunya masih ada. Ya, karena banyak orang yang tidak setuju. Nah sekarang Bapak sekalian, tolong pakai hati nurani. Ini tukang macul, anak istrinya perlu makan, dia mencakul seharian dan harus puasa. Kita masyarakat kita itu kalau majikan orang yang punya tanah itu masak untuk ngasih makan orang yang mencakul di sawah, itu menjadi tercela di sini. Ya, ya, namanya itu melanggar namanya. Harus jadi gimana? Ya suruh puasa sampai mana? Ya sampai sepingsannya. Nah, nanti di sini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin mempersulit kamu. Allah ingin mempermudah kamu. Ini kita kembangkan dari Al-Quran inilah, makanya perbedaan penafsiran itu adalah sifatnya penafsiran. Perbedaan bagaimana menganalisa, bagaimana mengurai ayat-ayat Tuhan itu. Makanya tidak menjadi aneh ketika banyak mazhab-mazhab berbeda-beda karena masing-masing menafsirkan dengan logika masing-masing semacam itu. Kita lanjutkan lagi ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang istimewa di mana pada bulan itulah Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an hudal linnas, Quran, wa bayyinat, Quran, bayyinat, ya, kemudian furqan, kemudian az-zikr, kemudian al-kitab. Ada al-kitab, ada Al-Quran, ada al-furqan, ada bayyinat, ada Al-Quran. Sama enggak? Ya beda. Ya, kalau kitanya orang beriman, ya, kita menyebutkannya al-kitab. Karena zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tetapi di sini karena Al-Qur'an hudan linnas. Jadi orang yang beriman membaca Quran namanya apa? Ya Quran. Yang tidak beriman ya Quran, yang beriman ya Quran. Orientalis ya baca Quran juga, terjemah Quran. Tapi kalau kita yang bertakwa ini namanya membaca Alkitab. Itu kira-kira. Adapun Al-Furqan itu artinya lain lagi. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Diulang lagi bahwa siapa orang dalam keadaan sakit atau bepergian maka dibayar di hari yang lain. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan, Allah tidak ingin mempersulit kamu. Ya, mana mungkin Allah menyuruh orang yang bekerja seharian di sawah, tukang beca, narik angkutan begitu jauh ya, kemudian dia puasa juga, tega nggak? Tapi ini fatwa ini nggak jalan nih, karena umat Islam masih menghendaki, belum setuju bahwa orang pekerja keras itu boleh ini. Jadi sepingsannya aja ya. Oke, nanti kita bicarakan nanti. Walitukabbirullaha, nah disitulah ala mahadakum walitukmil iddata, jumlahnya disempurnakan. Puasa bulan puasa itu biasanya 29 hari, tetapi ketika kita menghadapi kesulitan ru'yah, langitnya mendung sehingga kita tidak bisa melihat hilal, maka walitukmil iddata digenapkan menjadi 30 hari. Nabi juga pernah satu kali
Pernah satu kali puasanya 30 hari, kebanyakan puasanya 29 hari saja. Kemudian setelah itu baru walitukabbirullaha, disitulah Idul Fitri kita membaca takbiran ala mahadakumullah la'alakum tashkurun. Nah, terakhir ditutup ayat puasa ini, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apa hubungannya puasa dengan apabila ada orang bertanya kepada kamu tentang aku, kata Allah, katakanlah aku ini dekat. Fa inni qaribun, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i, akan kukabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku, falyastajibu li, mintalah pengkabulan kepadaku, wal yu'minu bi, dan percayalah kepadaku, la'allahum yarsudun. Ini artinya bahwa orang berdoa ketika sambil berpuasa itu ada jaminan dari Allah, ujibu da'wata da'i. Bagaimana engkau berdoa perutmu buncit kayak orang hamil ya kan, makanan mau sekenyang-kenyangnya lalu berdoa. Jadi artinya ini satu isyarat bahwa ketika kita memohon kepada Allah, berdoa apa saja, ingin punya anak, ingin anak kita bisa masuk jadi pegawai negeri, bisa ingin sekolah ke luar negeri, apapun kepentingan ini tolong dibantu dengan berpuasa, karena Allah sangat dekat dengan orang yang berpuasa. Jadi pengertian dekat dengan Allah itu sendiri sebetulnya bukan persoalan jarak, tapi persoalan rasa. Kalau persoalan jarak, Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi kalau dengan masalahnya jarak, Allah sudah dekat kok, sudah sangat dekat sekali, sudah tidak ada jarak kok, lebih dekat dari urat nadi. Dari mana Tuhan itu? Jadi orang yang belajar ingin mendekatkan diri kepada Allah itu artinya dengan berpuasa, dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan ritual-ritual, sholat sunnah, i'tikaf dan sebagainya. Akan tetapi saya melihat bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalur ritual dengan jalur kepedulian sosial di dalam puasa menurut saya lebih efektif mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jalur kepedulian sosial. Mengapa demikian? Karena puasa ini meningkatkan ketakwaan kita. Salah satunya adalah menumbuhkan kepedulian sosial. Mari kita uji. Ketika kita masuk bulan puasa, ada perubahan dalam diri kita. Kita mulai mempedulikan masyarakat kita. Mulai kita mudah terharu melihat orang sengsara. Mulai kita memperhatikan tetangga ini punya lauk pauk enggak, punya takjilan enggak. Sampai dapur tetangga diperhatikan. Nah, ini tangga depan dari siang dapurnya itu enggak ada asapnya. Tolong dong dilihat sana bagaimana. Anaknya pergi, datang lagi, mama katanya nggak punya beras. Kita sedang berpuasa, bapak-bapak sekalian, lalu mendengar ada tetangga kita nggak punya beras. Apa yang terjadi? Langsung diambil berasnya, ini berasnya ambil, ini duitnya 10.000 buat beli lauknya. Begitu dermawan. Yuk kita bulan puasa kita berkunjung ke teman. Semua kue keluar, betul nggak? Jadi kedermawanan, kepedulian sosial itu muncul dalam bulan puasa. Akan tetapi, kenapa begitu saya puasa masuk bulan Syawal, kok kira-kiranya nongol lagi? Nah, ini kita harapkan mudah-mudahan puasa ini setelah menimbulkan kepedulian sosial, ya saya harapkan casan ini bisa untuk selama 11 bulan ke depan gitu. Jangan sampai udah lupa lagi, kita pikir lagi akhirnya macam itu. Nah, jadi artinya ketakwaan itu lebih efektif melalui jalur kepedulian sosial. Mari kita buktikan dengan hadis qudsi. Seseorang dulu di dunia mencari Tuhan. Naik gunung, turun gunung. Masuk hutan, keluar hutan.
sampai meninggal dunia, di situ dipersalahkan oleh Tuhan. Ngapain lu mencari aku kemana-mana, ke gunung, ke hutan? Ngapain? Kamu terlalu bodoh mencari begitu. Coba kalau kamu selama di dunia, coba datangi tetanggamu yang sakit itu, kau bawa obat-obatan, engkau sudah bertemu dengan aku. Andaikan engkau melihat ada temanmu meninggal dunia, coba kau datangi dia, ikut kau antar ke makam, engkau sudah bertemu dengan aku. Jadi artinya apa? Jadi bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan itu adalah lebih efektif melalui kepedulian sosial, itu berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Saya kira itu saja mukadimahnya, lalu kita lanjutkan dengan diskusi dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas pemahaman yang sungguh luar biasa. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila ingin mengajukan pendalaman materi lebih lanjut, kami persilakan bisa live secara langsung sekarang. Adakah Bapak Ibu? Oke. Ya, di sini kita lihat ada Snadi. Ya, silakan. Ya, silakan untuk yang sudah rese untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semua, Buya Syakur, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Izin bertanya Buya, saya Adam Musnadi dari BI Cirebon. Kebetulan istri saya itu sedang menyusui nih Buya. Ya. Nah, adakah sih apabila selama menyusui itu istilahnya tidak kuat untuk menjalani puasa, adakah keringanan dan seperti apa gitu untuk menjalankan? Kemudian yang kedua Buya gini, orang tua kami itu sebagai UKM gitu, jadi mempekerjakan orang, khususnya di bulan Ramadan ini sampai lembur untuk target hari raya, biasanya begitu Bu ya. Nah, bagaimanakah hukumnya apabila orang tua kami menyediakan makan atau minum bagi pekerjanya apabila tidak kuat untuk menjalani puasa? Gitu. Mungkin itu aja Bu ya, mohon pencerahan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama begini, ketika kita tidak berpuasa atas dasar pertimbangan untuk kepentingan orang lain, bukan dirinya, itu anaknya, ya, karena ibu kalau nggak makan, ya susunya tidak berkualitas dong, kasihin anaknya nanti, ya kurang gizi, ya, kurang protein ya. Nah, maka ketika itu dibolehkan ibu menyusui itu demi untuk kesehatan anaknya, dibolehkan dia berpuasa, dibolehkan tidak berpuasa, tetapi ditambah nanti selama sebulan Syawal puasanya diqadha plus ditambah fidyah selama hari puasa itu. Iya, berapa hari puasa? Sebulan ya, berarti 30 kali orang makan. Tapi diqadha juga dan fidyah juga. Tetapi kalau meninggalkan puasa, dia makan bulan puasa karena pertimbangan kesehatan dirinya, kalau dia puasa bisa jadi sakitnya semakin parah atau bisa jatuh sakit,
Nah, maka juga boleh dia tidak berpuasa, cukup dengan mengkodok saja, soalnya tidak wajib bayar fidyah. Itu beda. Jadi kalau untuk dirinya hanya mengkodok, kalau untuk anaknya mengkodok dan bayar fidyah. Itu. Kemudian ngasih makan orang yang tidak puasa, ini masalahnya kan seperti di Jakarta. Kenapa kita menuntut orang di Jakarta menghormati orang puasa? Inginnya di Jakarta tidak boleh ada warung buka. Lah yang nggak bisa dong. Di Jakarta kan ada Muslim, ada non Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Buddha, ada Hindu. Mereka tidak puasa, beda agama. Memang kita akan maksa mereka puasa. Kemudian juga bulan puasa banyak orang yang tidak puasa, orang yang haid juga nggak puasa, anak-anak juga nggak puasa, orang sakit nggak puasa, orang dalam perjalanan juga nggak puasa. Nah kalau restoran tidak boleh buka di Jakarta, mereka makannya gimana? Iya, jadi kalau kita ngasih makan orang yang tidak puasa karena beralasan, karena dia pekerja keras, ya kan, yang tidak mungkin dong puasa. Bayangkan nggak makan seharian, dia mencangkul, itu bisa. Nah kalau beralasan atau yang sedang sakit atau sedang musafir, itu kalau tidak puasanya itu konstitusional, ya artinya legal, maka ya boleh saja kita ngasih makan mereka. Akan tetapi kalau puasanya sengaja melanggar perintah Tuhan, ya, tentu kita nggak boleh. Namanya kita ikut serta mendukung kemaksiatan. Ya artinya nanti ketika terjadi transaksi renten gitu ya, riba gitu, itu yang dosa bukan ini aja, yang jadi saksinya juga ya dapat dosa, yang nulisnya juga dapat dosa, semuanya yang hadir juga ikut dosa. Nah, tetapi kalau transaksi yang sah ya perbankan gitu ya nggak ada masalah. Kalau bank nggak riba dong. Itu kan bank kan bukan pemilik uang, bank itu kan sebagai jasa ya, sebagai urat nadi kita. Jadi silakan ya, ketika kita ngasih makan kepada orang perempuan sedang haid yang nggak ada masalah. Kita ngasih makan anak-anak yang belum akil dan belum balik ya nggak ada masalah. Atau kita juga ngasih minum tamu yang baru datang dari Banjarmasin ya kan gitu. Iya kan? Iya memang naik pesawat, tapi kalau seharian kan ya lelah juga ya. Ya kita kasih minum nggak ada masalah semacam itu. Tapi kalau mengasih makan orang yang sengaja tidak ada alasan, ya berarti namanya mendukung satu pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Begitulah kira-kira. Baik, terima kasih Mukarram Buya Syakurin. Selanjutnya ada satu lagi penanya yang sudah raise hand dari Iwaba PTN. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tidak diaktifkan ya, saya lagi di jalan. Iya. Ya. Begini Pak Kiai, dalam bulan puasa itu kan sholat malam itu tarawih itu termasuk ke dalam sholat malam dalam bulan Ramadan. Nah yang akan saya tanyakan, apakah setelah kita sholat tarawih itu kita boleh tahajud lagi atau memang tidak Pak Kiai? Ya. Begitu aja Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. langsung saja saya jawab. Begini caranya, kalau ibu ini ada rencana nanti malam itu ya sebelum sahur ya jam 2 mau sholat hajat, mau sholat taubat, mau sholat tasbih dan sebagainya, maka hendaknya ketika taraweh terserah mau yang 8 silakan, yang 20 silakan, tetapi jangan ikut sholat witir. Jadi sholat tarawehnya saja, selesai taraweh begitu imam sholat al-witri jami'atul rahimakumullah udah, nah ibu pulang saja atau jangan sholat witir, sehingga nanti malamnya itu setelah sholat hajat, setelah sholat taubat,
sholat tasbih, lalu ditutup dengan witir. Sebab witir itu artinya sholat malam sebagai sholat penutup. Kita sholat apa saja di malam hari ditutupnya dengan sholat witir. Makanya kita malam jam 2 bangun, kita sholat hajat, sholat tobat, sholat tasbih, selesai itu lalu ditutup dengan sholat witir. Nah, jadi kalau ibu tadi sholat tarawih dan witir, ya berarti sudah. Setelah itu tidak ada sholat lagi, karena sudah. Kalau mau balik udah assalamualaikum, akhirul kalam, masa mau naik lagi? Ya udah dong. Iya, udah assalamualaikum, udah kata penutup. Itu pun hanya sebatas tata krama, sopan santun, etika beribadah, etika seremoni agama. Tetapi kalaupun melaksanakan ya nggak sampai haram sih, cuman etikanya kan nggak pantas aja gitu. Masa sudah assalamualaikum naik lagi? Ya kan gitu ya, udah turun gitu. Jadi sebaiknya saya ulangi lagi, ketika sholat taraweh jangan ikut sholat witir. Kalau ada niat nanti malam mau sholat tahajud dan sebagainya, begitulah kira-kira. Ya. Baik, terima kasih Barang Buya Syakur. Untuk selanjutnya, karena kita masih memiliki kurang lebih 10 menit ke depan untuk sesi pendalaman materi ini. Baik, ini di kolom chat ini terdapat satu pertanyaan, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini dari Renan, BTN Syariah Cirebon. Pertanyaannya ialah, apa saja tanda-tandanya puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian. Ya, tanda-tandanya ya nanti at the age, di penghujungnya baru kita indikator itu bisa kita baca at the age ya, bukan di tengah perjalanan. Selama kita puasa ya kita nanti setelah masuk bulan Syawal, apa tandanya puasa diterima? Bisa kita lihat dari adanya peningkatan kualitas hidup. Ternyata setelah bulan puasa dia semakin dermawan. Yang tadinya kikir jadinya dermawan, yang tadinya egois ya dia mulai memperhatikan teman-temannya, yang tadinya dia banyak penyakitnya akhirnya alhamdulillah sembuh, sakit mahnya sembuh, pileknya sembuh, ya kan begitu. Nah kemudian juga kerukunan rumah tangganya dengan semakin besar lagi. Nah indikator-indikator itulah yang bisa menjadi ukuran bahwa seorang itu puasanya berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan sebelum kita akan berdoa di akhir sesi kajian pada sore hari ini? Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Nah, ini ada satu pertanyaan titipan nih, Pak Kiai. Punten, ini dari moderatornya sendiri nih bertanya. Iya, mangga. Punten. Jadi ini kan sesuai dengan tema kita pada sore hari ini ialah mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Artinya seperti yang sudah dijelaskan Pak Kiai sebelumnya bahwa kami tetap melakukan pekerjaan harian di perbankan, otomatis dengan intensitas atau loading pekerjaan yang kita tidak tahu ke depannya apakah menurun atau meningkat. Itu tentatif. Nah untuk itu bagaimana secara prinsip pemikiran kita menanamkan ke diri kita ini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah akan lebih bermanfaat dan juga tidak mengurangi semangat kita untuk terus beribadah. Artinya ada kegiatan tambahan apa saja mungkin bagi kita di sela-sela waktu kita bekerja untuk menambah amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Terima kasih Pak Kiai. Ya, jadi ya selama bulan Ramadan, karena bagaimanapun juga memang kepedulian sosial memang iya, tetapi di dalam puasa itu sendiri juga hikmatut tasyri' puasa itu ternyata sumu tasihhu, kata Nabi, berpuasalah supaya kamu sehat. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Jadi artinya dari sisi kepedulian sosial hebat sekali muncul, dan juga kesehatan fisik kita.
Kenapa demikian? Karena dalam berpuasa itu kita kan mengurangi asupan. Ingat bahwa kita ini sehari-hari dalam hidup ini ada detox, artinya racun tubuh dari kita sendiri akibat kita tiap hari mengkonsumsi macam-macam makanan. Digiling ya, diurai, mesin katalis yang ada dalam tubuh kita ini luar biasa ya. Dia mengurai vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalori, gizi, segala macam. Itu semuanya diproduksi. Nah, dalam mesin katalis yang dalam tubuh kita ini, bagaimanapun itu akan meninggalkan sisa-sisa racun tubuh. Apakah kolesterol, apakah gula, apakah asam urat dan sebagainya. Penyumbatan dalam pembuluh darah, lalu akhirnya juga menimbulkan kegemukan, gemukan tuh obesitas ya. Obesitas itu dulu dianggapnya sebagai gejala ya, tapi mohon maaf bahwa obesitas sekarang sudah masuk dalam daftar penyakit. Obesitas itu sudah masuk dalam patologi sebagai penyakit yang dulu hanya gejala. Nah, bulan puasa ini untuk mengurangi kolesterol, untuk membuat tubuh kita langsung menjadi sehat dengan tidak makan dari pagi sampai sore, itu adalah lebih baik daripada diet ya, detoksifikasi kita semacam itu. Mengapa demikian? Karena coba kita perhatikan, seringkali kita tersayat ya, kadang di sawah atau jalan kita tertusuk duri segala macam. Itu di luar bulan puasa itu seringkali gagal bernanah kan. Tapi dalam bulan puasa itu ibu-ibu yang masak kebeler itu kok seperti ini. Lihat kenapa? Karena dalam keadaan berpuasa itu kadar leukosit yang ada dalam tubuh kita itu berkembang secara ideal dalam jumlah yang, karena leukosit itu antara sekitar 6.000 sampai per mili itu 6.000 sampai 10.000 ya, kecuali leukemia. Itu menjadi ideal sehingga semua namanya mikroorganisme, serpihan seluler, kemudian juga partikel-partikel asing yang masuk dalam tubuh kita yang menyebabkan infeksi, itu semuanya habis dimakan oleh leukosit itu. Karena leukosit itu juga ada namanya fagosit, yaitu akan menerkam semua partikel-partikel asing yang masuk dalam tubuh kita, itu dimakan oleh fagosit itu. Jadi seperti seperti cumi-cumi lah ya itu. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu ketika ada partikel asing masuk dalam tubuh kita, dalam darah kita, itu langsung ditangkap melalui membran plasmanya. Disitulah dia diinterogasi. Kamu jenis apa? Dari mana? Berapa jumlahnya? Nah, ketika orang itu dulu sudah divaksin, berarti fagosit ini sudah mengenalinya, tangkap langsung bantai. Nah, tapi kalau belum divaksin, terlalu lama diinterogasinya terlalu lama, ini keburu berkembang biak dulu itu bakteri-bakterinya. Nah, itulah makanya vaksin perlu untuk memperkenalkan kepada sel darah putih kita itu. Nah, kemudian sel darah putih ini bekerja secara amoeboid ya. Dia bisa menembus dinding kapiler dan dia bisa, seluruh tubuh kita bisa mengepung semua bakteri, semua virus yang masuk dalam tubuh kita itu. Nah, leukosit ini tidak memperbiak dengan pembelahan diri, pembelahan sel tidak, tapi dia langsung diproduksi oleh sel punca atau disebut dengan hematopoietik pluripoten namanya. Nah, hematopoietik pluripoten ini ada di sungsum darah, di sungsum tulang kita ini akan menghasilkan leukosit yang ideal dalam keadaan suhu tubuh kita meningkat. Nah, orang puasa itu suhunya meningkat, bukan 36 tapi 37 atau 37,5. Jadi ideal sekali untuk memproduksi sel-sel darah putih yang sudah rusak itu. Itu satu kesehatan. Nah, saya kira seperti itu ya. Tetapi sebelum saya nanti kita tutup dengan doa, ada tambahan sedikit atau ada pertanyaan lagi nggak?
Sepertinya sudah cukup, Oke, Pak Kiai. ya Iya. saya tambah lagi. Ini tadi di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Siyamu, lihat siyamu. Tetapi ketika kita itu niat puasa di masjid, di musola, apa bilangnya? Nawaitu sauma. Dalam Al-Quran kamu diwajibkan melakukan siam, tapi kitanya bilangnya besok saya niat saum. Ada satu hal yang perlu kita luruskan, bahwa saum dan siam itu tidak sama. Kalau saum itu tidak berbicara, tidak keluar rumah, tidak bergerak. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, Inni nazartu lirrahmani sauma. Siti Maryam itu di dalam kamar berkholwat, tidak ketemu orang dan tidak berbicara dengan siapapun. Falan ukallimal yauma insiya, itu saum. Tapi kalau siam itu tidak diam, dia bekerja, tetap ke kantor, ke bank, ya ngitung duit, ya kan gitu, ya bekerja, beraktivitas. Nah, kalau siam itu tidak makan dan tidak minum. Kalau saum itu tidak berbicara. Nah, kenapa demikian? Karena siam itu adalah bentuk daripada isim masdar. Jadi soma yasumu masdarnya sauman, itu masdar. Tapi kalau siam itu isim masdar. Isim masdar itu nggak ada dalam bahasa manapun. The noun of gerund. Kalau saum ini gerund, kalau siam itu noun of gerund. Jadi isim masdar. Artinya siam ini menunjukkan bergerak. Fi'alun, sina'atun, tijaratun, yahiwalatun, wazan fi'al itu menunjukkan gerakan. Jadi kalau orang siam itu bukan diem, tapi tetap bekerja sehari-hari, beraktivitas, hanya dia tidak makan dan tidak minum. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya kita berkenan tahun ini, yuk kita ngerti puasanya jangan nawaitu sauma qadin, tapi nawaitu siyama qadin, sesuai dengan Al-Qur'annya. Kalau ditanya kenapa kok siam, Al-Qur'annya bilangnya begitu. Tetapi kalau nawaitu sauma, kita bertanya kenapa saum, alasannya apa? Al-Qur'annya bilang kutiba alaikumus siyam, bahwa kamunya saum. Jadi kalau kita bilang nawaitu siyama, nggak perlu alasan, yang Al-Qur'annya begitu. Tapi yang mengatakan nawaitu sauma harus beralasan kenapa sauma. Nah, itu satu. Kemudian ini ada tradisi di kita ini, Bapak sekalian, yaitu bahwa katanya takjil itu artinya menyegerakan berbuka puasa, itu hukumnya sunnah, namanya takjil. Jadi sebelum azan maghrib terdengar, itu korma sudah di depan mulut nunggu takjil tuh. Jadi begitu Allah tep langsung makan, katanya sunnah, lebih cepat lebih sunnah. Tetapi di Al-Quran sendiri di sini, di surat tadi tuh, setelah ayat tadi, di sini malah dikatakan wa atimus siyama ilal laili, sempurnakanlah puasamu itu sampai malam. Artinya sampai mega merah sudah tidak kelihatan, mata langit sudah terlihat gelap, disitulah mulai kita berbuka. Itu dalam Al-Qur'annya. Jadi bagusnya gimana? Ya sholat maghrib aja dulu, sholat maghrib baru kita buka. Jadi nggak tahu takjil dari mana datangnya, hadisnya hadis mana. Tapi kalau Al-Quran mengatakan wa atimus siyama ilal laili, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Artinya betul-betul malam itu artinya mega merah sudah nggak ada, cahaya di langit sudah gelap. Disitulah kita baru berbuka puasa. Mungkin semacam itu, barangkali sebagai tambahan saja. Kembali, terima kasih. Gitu aja. Baik, matur nuwun pisan, matur nuwun sangat kepada Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA. Sebelum kita mengakhiri dengan doa penutup, sebelumnya kami persilakan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Bakti Artanta, untuk memberikan istilahnya permohonan terima kasih kepada Buya Syakur. Kami persilakan. Oke, matur nuwun Mas Agus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Buya Syakur, rekan-rekan semua dari Sub BMPD JI Maja Kuning. Alhamdulillah Buya, alhamdulillah atas pencerahannya sore hari ini sangat bermanfaat buat kami untuk mengawali memasuki bulan Ramadan tahun ini. Tahun yang penuh semacam cobaan ya setahun yang lalu dan tahun ini pun akan kita hadapi. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini kita semua dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sekusuk mungkin. Amin. Dan kita bisa mendoakan kita semua untuk mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa segera berakhir. Amin. Buya, tadi Pak Herawanto menyampaikan permohonan maaf tidak bisa sampai akhir karena itu, tapi beliau menyampaikan salam tadi dari Pak Herawanto yang beliau pengagum Buya Syakur sampai dengan saat ini. Makanya kemarin secara khusus kami undang beliau untuk bisa hadir. Buya, ini adalah yang pertama kami mengundang Buya dan mungkin bukan yang terakhir. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita akan sambung kembali dan mohon perkenan Buya untuk tetap bisa mengisi di BI Religi kami maupun kegiatan-kegiatan BMPD. Terima kasih Buya atas kesempatannya. Mudah-mudahan Buya selalu sehat. Amin. Dan selalu bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bakti. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mempersiapkan diri menyambut Ramadan yang suci ini dari Al-Mukarram guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA. Untuk itu, untuk mengakhiri kajian kita pada sore hari ini dengan mengharapkan ridha Allah, kami mohon kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA untuk memimpin doa. Nggih, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. Wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.